Bikin nangis, istri curiga temukan lipstik di tas kerja suami. Saat rahasianya terbongkar, ia pun menangis. Ternyata "Mas, tolong angkatin galon," teriakku dari dapur. Tidak ada sahutan dari suamiku. Ku coba panggil dia sekali lagi, tapi tetap tak ada sahutan. Aku menghentikan kegiatanku yang sedang memasak. Aku menduga Mas Rehan sudah ketiduran. Aku berjalan menuju kamar dan benar dugaanku, dia sudah ketiduran dengan posisi terlentang. Kakinya menggantung dan masih memakai baju kerja. Aku mendesah dan menggeleng, entah kenapa akhir-akhir ini dia sering pulang malam dan kecapean seperti ini. Tak sekali ini dia langsung ketiduran begitu sampai rumah. Kulihat wajahnya tampak kelelahan, bahkan dia sudah mengorok halus meski posisi tidurnya terlihat kurang nyaman. Aku memutuskan untuk merebuskan air untuk mandinya. Setelah itu aku siapkan makan malam dan berniat membangunkannya untuk makan. Lalu aku teringat tadi mau mengganti galon yang sudah kosong. Akhirnya aku pun berusaha sekuat tenaga untuk mengangkatnya sendiri. Dan aku mencari wadah bekal makan siang Mas Rehan. Mau kucuci sekalian dengan setumpuk peralatan dapur yang masih kotor di wastafel. Aku buka ransel Mas Rehan dan kucari wadah bekalnya. Kuperhatikan tas ransel itu sudah terlihat kotor dan agak kumal. Aku berpikir sebaiknya besok ku cuci tasnya. Mumpung besok akhir pekan, jadi Mas Rehan libur kerja. Aku keluarin semua barangnya dalam tas. Ada laptop, charger, buku notes, beberapa alat tulis seperti pulpen dan spidol, dompet, tisu basah, kotak kecil berisi obat-obatan, dan satu buah sarung. Aku membuka resleting kecil yang ada di ransel tambahan yang di depan. Ternyata isinya ada beberapa lembaran kertas kerja yang dijepret rapi. Aku keluarin dengan hati-hati dan kutumpuk rapi di atas meja. Sebelumnya, aku rendam tasnya. Aku putuskan untuk memeriksa kembali, karena khawatir masih ada barang-barang kecil seperti flash disk atau korek api yang belum dikeluarkan. Aku merogoh juga saku tempat laptop dan tanganku langsung berhenti. Aku mengambil barang yang terasa seperti benda kecil yang nyelip di sana. Lipstik. Kok bisa ada lipstik di ransel Mas Rehan? Gumamku, sambil memperhatikan lipstik yang berwarna merah merona itu. Dadaku langsung berdebar, aku menghela nafas panjang dan mencoba mengenyahkan kecemasanku. Apa mungkin Mas Rehan selingkuh di belakangku? Tapi, gak mungkin. Dia bukan tipikal lelaki seperti itu. Aku gak boleh seuzon dulu. Tapi tunggu. Mataku langsung terpaku pada cap label harga yang masih berada di ujung lipstik itu. Hanya saja harganya sudah tersobek sedikit. Kemudian kebuka isi dalamnya. Ternyata masih utuh. Berarti lipstik ini masih baru, gumamku. Mungkinkah Mas Rehan membelikanku lipstik ini? Apa dia tahu lipstikku sudah hampir tumpul? Batinku bertanya. Aku merenung sejenak, tapi kemudian aku menggeleng. Mas Rehan sudah tahu dari dulu aku tak terbiasa memakai lipstik yang terlalu merona. Aku lebih suka memakai lipstik yang warnanya natural. Aku putuskan untuk menaruh lipstik itu di meja makan dan melanjutkan mencuci piring di wastafel sambil berpikir keras tentang siapa pemilik lipstik itu. Tak lama kemudian, air rebusan di panci sudah mendidih. Aku segera mematikan kompor dan bergegas ke kamar. "Mas, bangun mas," ucapku sambil mengguncang pelan tubuh Mas Rehan. Tak lama kemudian dia menggeliat dan menguap. "Aduh, aku ketiduran lagi ya," gumamnya, sambil duduk dan melemaskan otot-otot kakunya. "Iya, kamu mungkin kecapean, karena beberapa hari ini sering pulang malam. Memangnya kerjaan lagi banyak ya mas? Kok sering lembur?" tanyaku. Angguknya. "Ya sudah, sekarang makan dulu yuk, habis itu mandi. Itu, sudah aku siapin air hangat, biar ndak masuk angin," kataku. Mas Rehan mengangguk dan bergegas ke meja makan. Aku mengikuti di belakangnya. Saat dia mau duduk, dia tertegun melihat lipstik di meja makan. "Oh ya mas, tadi aku ngeluarin semua barangmu di ransel, karena besok pagi mau aku cuci, mumpung kamu libur. Tapi aku nemuin lipstik ini, punya siapa ini mas?" tanyaku sambil memegang lipstik itu. Mas Rehan terpaku dan terdiam, wajahnya seperti kebingungan. "Oh, itu lipstik hadiah," ujarnya gugup. "Hadiah? Dari siapa?" cacarku sambil mengambilkan nasi untuknya. Tadi sore di kantor ada lomba Agustusan. Aku ikut lomba dan menang juara 3. Dapat hadiah, ternyata isinya lipstik," ujarnya. "Oh gitu, kok gak bilang ke aku?" "Iya, lupa tadi, keburu ketiduran." "Tapi kamu gak suka pakai lipstik merah merona gitu kan?" "Iya sih, tapi merahnya bagus. Kebetulan aku belum punya yang warna gini. Kira-kira pantas nggak ya aku pakai warna ini?" ucapku sambil memegang lipstik itu. Mas Riana menatapku. "Pantas juga kok, tapi seingatku kamu nggak suka warna yang itu."
Iya sih, aku nggak terbiasa pakai yang begini. Kalau kamu nggak mau pakai, rencananya mau aku kasihin Mbak Lis, ujar Mas Rehan sambil menyendok sop ayam yang aku hidangkan. Mbak Lis adalah kakak perempuan Mas Rehan satu-satunya. Oh gitu, iya deh kasih ke Mbak Lilis aja daripada nggak kepake, mubazir nanti, sahutku. Aku taruh di kresek sini ya mas, besok kalau ke ibu bawa sekalian buat Mbak Lis, ujarku sambil memasukkan lipstik itu ke dalam kresek kecil yang bersih. Mas Rehan hanya mengangguk saja. Selesai makan, Mas Rehan langsung mandi. Aku ke kamar mandi untuk melipat baju-baju yang aku angkat dari jemuran tadi sore. Kudengar ponsel Mas Rehan yang ada di atas meja berdering. Aku lihat yang menelponnya adalah Pak Ridwan, supervisornya di kantor. Karena Mas Rehan sedang mandi, aku biarkan saja telepon itu sampai berhenti berdering. Toh nanti Mas Rehan bisa telepon balik, pikirku. Tapi telepon itu kembali berdering. Akhirnya aku inisiatif untuk mengangkatnya. Khawatir ada yang penting banget. Halo Han, kemana aja sih kamu? Lipstik si Linda masih aman kan? Halo Pak Ridwan, ini Aira, istrinya Mas Rehan. Mas Rehan masih mandi Pak, sahutku. Oh, iya Mbak, maaf. Tadi saya pikir Rehan sendiri yang angkat teleponnya, sahut Pak Ridwan dengan gugup. Maaf Pak, tadi Bapak bilang tentang lipstik. Apa maksudnya lipstik merah yang dibawa Mas Rehan? Tanyaku penasaran. Iya Mbak. Oh, memangnya itu lipstiknya siapa Pak? Tanyaku. Pak Ridwan tak langsung menjawab. Halo Pak Ridwan, tegurku. Iya Mbak, itu lipstik untuk hadiah karyawan yang ultah Mbak dari saya. Kemarin saya yang beli dan saya titipkan ke Rehan. Rencananya tadi mau saya kasihkan sepulang kantor, tapi kami kelupaan karena ada meeting dadakan. Terang Pak Ridwan. Oh gitu. Baik Pak, nanti saya sampaikan ke Mas Rehan. Pak Ridwan lalu mengakhiri teleponnya. Aku merenung. Kenapa tadi Mas Rehan bilangnya lipstik itu adalah hadiah dari lomba Agustusan? Apakah dia berbohong? 5 menit kemudian Mas Rehan sudah selesai mandi dan masuk kamar. Mas, tadi Pak Ridwan telepon berkali-kali. Aku terpaksa angkat. Dia nanya tentang lipstiknya Linda, ujarku. Mas Rehan yang masih menggosok rambutnya dengan handuk langsung diam terpaku. Dia menoleh ke arahku dengan gerakan pelan. Linda? Tanyanya gugup, wajahnya terlihat tegang. Iya, siapa Linda itu mas? Tanyaku. Itu keponakannya Pak Ridwan, jawabnya. Oh, bukan karyawan yang lagi ultah? Tanyaku lagi. Maksudnya? Tadi Pak Ridwan bilang lipstik itu sebenarnya buat karyawan yang lagi ultah, namanya Linda. Yang benar itu gimana sih mas? Nadaku mulai terdengar geram. Mas Rehan mulai ternganga, lalu mendecak kesal sambil mengacak rambutnya sendiri. Mas Rehan menatapku gelisah karena ketidaksesuaian penjelasan dia dengan Pak Ridwan. Akhirnya dia kupaksa bercerita yang sebenarnya. Cerita mas, yang mana yang benar? Desakku. Mas Rehan menghela nafas panjang. Yang pasti bukan seperti yang kamu pikirin sayang, tegasnya. Memangnya apa yang aku pikirin? Jacarku. Kamu pasti berpikir aku selingkuhkan dan lipstik itu milik selingkuhanku, gumamnya. Lah, memangnya iya? Hentakku. Demi Allah, aku tidak berselingkuh, tegasnya sambil mengacungkan jari telunjuknya ke atas. Terus, gini Ra, itu lipstik memang buat Linda, yang beli Pak Ridwan. Kemarin sore sepulang kantor sama aku. Pak Ridwan menitipkannya padaku karena gak berani bawa pulang. Rencananya mau dikasihkan ke Linda tadi sepulang kantor, tapi aku kelupaan. Jadi, ku bawa pulang lagi, urainya. Linda itu memang keponakannya Pak Ridwan, tanyaku. Bukan, dia itu karyawan baru di kantor, betul Mas Rehan sambil menunduk. Terus kenapa tadi Mas bilang kalau dia keponakan Pak Ridwan? Maksudku supaya kamu gak nanya terus-menerus. Mana tahu kalau Pak Ridwan bilang ke kamu itu buat karyawan yang ultah. Aduh, keluhnya sambil menepuk jidatnya. Kenapa Pak Ridwan harus takut bawa pulang lipstik itu kalau memang tujuannya untuk memberi hadiah bawahannya? Itu hal yang lumrah kan? Atau jangan-jangan ada hubungan spesial ya antara Linda dan Pak Ridwan? Kataku sambil memelotot sedikit. Mas Rehan menetapku lekat lalu mengangguk pasrah. Masalahnya Ra, hanya aku yang tahu tentang itu, gumamnya. Aku lalu mendesak kesal. Terus Mas manut aja, diikut-ikutin masalah kayak gini. Kenapa Mas? Kenapa Mas malah mendukung perselingkuhan seperti itu sih? Kesalku. Pak Ridwan memohon ke aku, Ra. Sebenarnya awalnya aku gak tahu, tapi tanpa sengaja aku mergoki mereka berpelukan pas di ruangan. Sejak saat itu, Pak Ridwan memintaku merahasiakan masalah ini. Kok bisa sih Pak Ridwan tega sama istrinya kayak gitu? Seingatku istrinya cantik dan seksi, malah kayak gak banding lah sama dia yang hitam, gendut, botak pula. Lugasku menggambarkan sosok Pak Ridwan dan istrinya. Hus, gak boleh body shaming gitu, tegur suamiku. Aku cuma berteci saja. Dia pernah curhat ke aku kalau istrinya itu jarang mau diajak bercinta. Istrinya itu selalu sibuk dengan banyak kegiatan di luar dengan bestinya. Jadi Pak Ridwan sering merasa kesepian dan terabaikan.
Cerita Mas Rehan. Ya harusnya diperbaiki komunikasinya. Kalau memang istrinya mulai meremehkan kodratnya ya ditegur secara halus dong. Masa langsung dibalas dengan selingkuh? Dasar lelaki, sukanya solusi instan saja, gerutuku. Kita kan gak tahu persis masalah yang sebenarnya. Aku juga laki-laki Lora, jangan langsung menyamaratakan gitu. Protes Mas Rehan. Ya sudah, yang penting kamu jangan sampai ketularan loh mas. Aku memperingatkan suamiku. Aku lalu mengambil bungkusan kresek lipstik tadi dan menaruhnya di atas laptop Mas Rehan. Untung aja aku belum WA Mbak Alis tentang lipstik itu. Lain kali jangan suka bohong lagi mas. Apapun masalahnya, katakan yang sebenarnya, biar gak ada salah paham. Kataku pada Mas Rehan. Mas Rehan hanya mengangguk pasrah. Sejak kejadian itu aku jadi kurang percaya sama Mas Rehan. Entah kenapa, hati kecilku mengatakan kalau suamiku itu menyimpan suatu rahasia. Aku memang baru menikah dengannya 2 tahun, dan kami belum dikaruniai seorang anak. Dia tak pernah mendesakku, begitu pula keluarganya. Ibunya yang sudah renta dan sakit-sakitan memang jarang berkomunikasi denganku, tapi orangnya baik dan sabar. Mas Rehan hanya 2 bersaudara, dia anak bungsu dan Mbak Lis adalah sulungnya. Kakaknya itu seorang janda dengan 1 anak perempuan berusia 10 tahun. Suaminya minggat entah kemana, sejak 4 tahun lalu, dan dia diceraikan secara sepihak. Mbak Lis yang tinggal dengan ibunya hanya berjualan lotek untuk menyambung hidup. Mas Rehan juga membantu perekonomian ibu dan kakaknya dengan memberikan subsidi sebesar 1 juta per bulan. Ini sudah dia lakukan bahkan sejak sebelum menikah denganku, dan aku mengetahuinya. Pekerjaannya sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan terkenal memberinya penghasilan yang cukup besar. Aku sendiri bekerja sebagai staf administrasi di sebuah rumah sakit swasta di kota ini. Aku bersyukur karena pendapatan kami mampu mencukupi biaya hidup sekaligus membantu ibu mertuaku. Aku sendiri bekerja sebagai staf administrasi di sebuah rumah sakit swasta di kota ini. Aku bersyukur karena pendapatan kami mampu mencukupi biaya hidup sekaligus membantu ibu mertuaku. Almarhum bapak mertuaku katanya dulu bekerja sebagai buruh pabrik sebelum meninggal. Sementara orang tuaku adalah pedagang sembako di pasar besar. Aku adalah anak sematawayang yang cukup beruntung. Ayahku menghadiahi kami sebuah rumah tipe 40 saat kami menikah, sehingga kami tak perlu lagi memikirkan tentang tempat tinggal. Suamiku tipe orang yang sederhana, tidak suka menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Bahkan hobinya termasuk hobi yang murah, yaitu memancing dan bersepeda. Hanya bermodalkan sepeda pancal dan alat pancing yang sudah dimiliki, dia akan menikmati hari liburnya dengan senang. Suatu malam saat Mas Rehan mandi, ponselnya berdering. Kulirik ponsel yang tergeletak di meja itu muncul dengan nama Marcel di layar. Aku abaikan saja dan meneruskan hobiku menonton drakor. Tak lama kemudian muncul notifikasi WA dan sekilas kubaca yang muncul di layar. WA itu dari yang namanya Marcel tadi dan berisikan kalimat, "Sudah aku transfer 20 juta, coba cek." Aku mengernyitkan alisku, kenapa suamiku mendapat transferan dana sebesar itu? Untuk urusan apa? Setauku, dia nggak lagi menjalankan bisnis apapun selain bekerja di kantor. Karena penasaran akhirnya aku buka ponselnya yang tak di-password itu. Kami berdua memang sepakat tidak akan pernah mengunci HP kami masing-masing. Memang ada gambar screenshot bukti transfer dari orang bernama Marcel senilai 20 juta ke rekening Mas Rehan. Di bawah gambar itu tertulis kalimat yang sempat terbaca sebelum kubuka WA-nya tadi. Aku pun penasaran akan kebenaran transferan itu. Aku buka sekalian m-bankingnya dan ternyata benar ada mutasi transaksi itu. Sedetik kemudian Mas Rehan masuk kamar sambil masih menggosok rambutnya yang basah. "Mas, ini kok ada WA dari Marcel tentang transferan 20 juta? Uang apa?" Tanyaku sambil menyodorkan ponselnya. Mas Rehan berhenti menggosok rambutnya dan menatapku kaget. Dia lalu mengambil ponsel yang aku pegang dan membaca WA tersebut. Dia lalu berdiam sejenak dan langsung menaruh HP-nya kembali di lemari. "Itu biaya konsultasi perhitungan dan pengurusan pajak buat kantor dia," jawabnya santai. "Loh, memangnya kamu buka jasa konsultan pajak sejak kapan?" tanyaku. "Baru-baru ini aja. Awalnya itu bisnisnya Pak Ridwan dan rekan-rekan alumninya. Terus beliau menawariku masuk sebagai anggota karena klien makin banyak. Lumayan sih, bisa buat tambahan penghasilan," terangnya. "Kok mahal amat mas? Memangnya perusahaannya Pak Marcel itu bergerak di bidang apa?" "Perusahaan kontraktor," jawabnya singkat sambil memakai kaos yang baru diambilnya dari lemari. "Kamu memangnya ada waktu buat ngerjain pajak orang lain? Jangan sampai keforsir tenagamu loh," aku mengingatkan. Suamiku tersenyum lalu naik ke ranjang dan memelukku. "Kalau aku capek kan, ada istri tercinta yang mijitin," gumamnya sambil menciumi leher dan pipiku. Aku terkekeh karena geli. "Seng, aku cari duit tambahan buat biaya renovasi rumah ibu. Kamu tahu kan, atap rumahnya udah mau roboh karena dimakan usia.
Catnya udah pada ngelupas semua. Aku harap kamu ngerti, ujarnya. Oh gitu, ya nggak apa-apa mas. Asalkan kamu bisa jaga kesehatan dan nggak terlalu kecapean, sahutku sambil mengelus mukanya. Saat hari Sabtu siang, tiba-tiba ada driver Gojek yang datang membawa dus kue yang cukup besar ke rumah. Maaf bu, apa benar ini rumahnya Bapak Rehan? Tanya driver Gojek itu. Iya betul pak, ada apa ya? Ini ada kiriman kue buat Pak Rehan, ujarnya sambil menyerahkan dus kue itu. Dari siapa mas? Tanyaku sambil mengamati dus kue dengan label toko roti yang cukup terkenal. Waduh, saya kurang paham bu, karena ini tokonya yang order saya buat ngirim kue ini. Oh gitu, ya sudah. Saya terima ya, saya istrinya. Baik bu, maaf saya fotokan dulu nggak apa-apa ya. Aku mengangguk. Selepas si driver pergi, aku buka dus kue itu. Isinya ternyata kue donat dengan rasa bermacam-macam yang tampaknya enak sekali. Aroma kuenya sangat menggoda. Aku tahu kue dari toko kue ini memang selalu enak dan terjamin kualitasnya meski harganya cukup mahal. Aku potong-potong dan kutata di atas piring. Setelah itu aku bongkar dus kuenya biar lebih praktis saat membuangnya. Tapi tiba-tiba ada secari kertas kecil yang terlipat jatuh dari dasar kue dus itu. Kupungut dan kubuka lipatannya. Thank you for everything from D. Kalimat yang tertulis di kertas kecil itu. Alisku mengernyit. Dari siapa sebenarnya kue ini? Kok ada inisial D di akhir kalimat? Mas Rehan harusnya libur hari ini dan aku harusnya kerja. Tapi kondisi hari Sabtu pekan ini terbalik. Karena kebetulan Mas Rehan hari ini lembur. Sedangkan aku izin cuti karena siang ini akan menemani mama ke pernikahannya sepupuku. Ayahku sedang keluar kota untuk mengurus bisnis barunya. Aku taruh kertas kecil itu di atas kulkas, nanti akan aku tanyakan pada Mas Rehan. Aku lalu memakan sepotong kue donat yang enak itu dan bergegas pergi ke rumah mama. Usai dari kondangan, aku pulang agak larut. Sekitar jam setengah 11 malam. Aku buka pintu rumah yang tak terkunci karena sudah berpesan pada Mas Rehan untuk tidak menguncinya sebelum aku pulang. Kulihat Mas Rehan ketiduran di sofa tamu dan di meja ada piring kue donat tadi dengan isi tinggal 2 potong. Kubangunkan dia. Kenapa ketiduran di sini mas? Ini kuenya juga nggak dimasukin ke kulkas, bisa dikeroyok semut nanti. Amalku lirih saat dia sudah membuka matanya. Maaf Ai, aku kecapean sampai ketiduran. Kuenya enak banget. Aku habis banyak tadi. Kamu beli di mana itu? Tanyanya. Aku nggak beli. Tadi ada kiriman yang diantar sama Gojek, katanya kue itu buat kamu. Tapi nggak tahu siapa pengirimnya. Jawabnya sambil membawa piring kue itu ke belakang. Buat aku, dari siapa? Nih, cuma ada kertas yang diselipin di bawah dusnya tadi. Aku serahkan kertas kecil tadi. Mas Rehan membacanya dengan heran. Hayo dari mana ini? Itu ada inisialnya, Dek. Siapa kira-kira mas? Penggemarmu ya? Godaku. Dia tampak berpikir keras sambil menggumamkan huruf D beberapa kali. 10 detik kemudian wajahnya langsung menegang dan menatapku dengan sedikit gugup. Sudah tahu dari siapa? Kayaknya dari klien yang berkonsultasi tentang pajak, ada yang bernama Dani. Ujarnya gugup. Dani siapa? Ya, Dani Nugroho namanya. Oh gitu, kok pakai inisial segala sih, bikin orang curiga aja. Emang orangnya nggak ngasih tahu kamu, mas? Enggak, mungkin dia lupa. Tapi dia pernah nanya ke aku suka kue apa. Ntar mau dikirimin katanya. Ya mungkin ini tanda terima kasih. Aku manggut-manggut aja karena tubuhku sudah lelah dan mata tinggal 5 watt. Yuk kita tidur mas, udah midnight nih. Ajakku ke kamar sambil menguap lebar. Kamu tidur duluan aja, aku mau sholat malam dulu. Ujarnya. Selesai ganti baju dan membersihkan riasan, aku berencana mau ke kamar mandi untuk wudhu karena belum menunaikan sholat isya. Saat mau masuk ke kamar mandi, ku dengar samar-samar suara Mas Rehan sedang menelpon seseorang di dalam kamar kosong sebelah kamar mandi. Dini, kenapa kamu ngirim kue segala sih ke rumahku? Tadi aku lembur dan yang terima kuemu itu istriku, pakai ada not segala inisial namamu pula. Kalau dia sampai tahu bisa kacau dunia persilatan kita. Ojeknya dengan suara lirih, tapi penuh penekanan. Dan aku bisa mendengarnya dengan jelas. Aku tertegun mendengar pembicaraan suamiku dengan lawan bicaranya di telepon. Dini, jadi inisial D tadi itu Dini, bukan Dani. Aku membatin. Dadaku berdetak kencang karena pikiran macam-macam sudah memenuhi otak ini. Kenapa dia harus bohong padaku? Dan apa maksud dunia persilatan yang diucapkan tadi? Aku hampir teriak dan menendang punggungnya dari belakang saat itu, tapi akhirnya aku tahan. Jika meminta klarifikasi saat ini, apalagi dalam keadaan emosi, Mas Rehan bisa berbohong lagi. Aku cepat-cepat kembali ke kamar dan duduk di meja rias seolah masih sedang menghapus riasanku. Aku dengar suara gemericik air di kamar mandi. Sepertinya Mas Rehan sedang mengambil air wudhu. Dia lalu masuk kamar dan kaget melihatku masih belum tidur. Loh, Ai, kok belum tidur?
Iya mas, masih bersihin makeup. Abis ini mau sholat isya dulu. Jawabku tenang. Oh gitu. Yaudah, aku mau sholat malam dulu. Aku tadi sholat isya, jadi nggak bisa jamaah sama kamu. Ya, nggak apa-apa mas. Aku lalu beranjak ke kamar mandi. Kutahan emosi di dada yang sudah melonjak-lonjak dengan berwudu. Setelah 2 tahun menikah, baru kali ini aku menaruh kecurigaan pada Mas Rehan. Aku harus menyelidikinya pelan-pelan. Selama ini, aku mengenalnya sebagai suami yang baik, taat agama, jujur, dan terbuka. Tapi kenapa dia sudah 2 kali berbohong padaku? Yang pertama tentang lipstik merah yang ada di tasnya. Sekarang tentang siapa pengirim kue donat tadi siang. Sebelum masuk kamar, aku buka kulkas dan sisa 2 potong kue donat tadi langsung kubuang ke tempat sampah. Sudah hilang seleraku untuk memakannya. Padahal itu kue kesukaan kami berdua. Kebetulan, keesokan harinya adalah hari Minggu. Aku sudah siap-siap memakai sepatu lariku, tapi Mas Rehan malah duduk sambil minum kopi di teras depan. Loh mas, kita nggak jogging ke alun-alun? Hari ini aku lagi malas, Ay. Aku capek banget, pengen tidur aja di rumah. Kamu nggak apa-apa kan jogging sendirian? Ujarnya sambil terlihat meregang-regangkan tubuhnya. Ya sudah, aku berangkat dulu ya. Pamitku sambil segera jalan cepat. Lokasi alun-alun kebetulan memang gak jauh dari komplek perumahan kami, jadi kami biasanya langsung jalan menuju ke sana. Saat berjalan, aku merenungi keanehan-keanehan apa saja dari Mas Rehan yang mungkin tidak kusadari selama ini. Aku dan Mas Rehan memang memiliki karakter yang cukup berbeda. Tapi selama ini kami merasa saling melengkapi dan langsung cocok saja saat kami diperkenalkan oleh sepupuku sekitar 3 tahun yang lalu. Kami tidak melewati masa pacaran, hanya perkenalan dan pertemuan 2 kali. Lalu Mas Rehan menyampaikan niatnya untuk ta'aruf denganku. Aku cukup kaget saat itu, karena belum siap menikah setelah putus dari pacarku sebelumnya. Waktu itu, aku baru bangkit dari keterpurukan, karena patah hati dikhianati mantan pacarku sebelumnya. Tapi Mas Rehan bilang jika dia tak ingin berpacaran, karena dia memang dari keluarga santri yang cukup alim. Sepupuku yang merupakan teman SMA-nya meyakinkan aku dan orang tuaku jika Mas Rehan itu orang yang baik dan dari keluarga baik-baik. Meski secara ekonomi orang tuanya jauh di bawah keluargaku. Sebelum menyetujui niatan Mas Rehan untuk meminangku, Bapak memintanya untuk datang dan mengobrol berdua. Setelah pertemuan itu, Bapakku langsung setuju dan bilang jika Mas Rehan adalah jodoh yang tepat untukku. Aku akhirnya setuju karena aku cukup tertarik dengan paras manis dan caranya berkomunikasi. Dia lelaki yang cukup cerdas tapi santun dan mampu mengimbangiku yang agak berisik. Barulah setelah menikah, aku mulai jatuh cinta padanya. Kami seperti sepasang kekasih yang baru menjalin cinta, tapi menjalaninya dengan tenang karena telah halal. Bahkan menurut pengakuan kakaknya, Mas Rehan gak pernah mengenal yang namanya pacaran. Menyukai lawan jenis saja takut, dan baru merasakan jatuh cinta itu padaku. Ketika sampai di alun-alun, aku menghampiri Mbak Lis yang biasa berjualan es teh jumbo di deretan para penjual kaki lima. Tiap hari Minggu, dia memang jualan es teh jumbo di lokasi dekat alun-alun. Katanya lumayan buat menambah pemasukan pendapatan. Mbak, beli es tehnya 1, sapaku. Loh, sendirian Ay, mana Rehan? Tanyanya sambil mengedarkan pandangan. Mas Rehan katanya lagi capek semua badannya, jadi malas mau jogging. Jawabku. Aku lalu menyapa dan mengusap kepala Alia, keponakan Mas Rehan yang sedang menemani ibunya berjualan. Oh gitu, nih es tehnya. Dia memberikan es teh jumbo rasa leci kesukaanku. Ibu gimana kabarnya? Maaf, minggu kemarin cuma bisa nengok sebentar, ucapku. Gak apa-apa, ibu sehat kok. Cuma ngeluh lututnya aja kayak biasanya. Sebaiknya aku daftarin fisioterapi lagi aja ya mbak. Susu kalsiumnya masih diminum kan? Diminum kok, tiap pagi dan sore. Aku yang buatin. Kalau masalah fisioterapi, kamu bilang ibu dulu. Takutnya orangnya gak mau. Tahu sendiri, ibu suka gak telaten kalau harus antri di rumah sakit. Iya mbak, ntar sore insya Allah aku sama Mas Rehan tak ke rumah ibu. Masalah fisioterapi mah gampang. Ntar aku atur supaya nggak perlu antri. Rugi dong punya mantu kerja di RS kalau nggak bisa ngatur itu. Gelaku. Balis pun ikut tertawa. Oh iya mbak, Mas Rehan sudah panggil tukang belum buat renov rumah ibu? Tanyaku. Balis yang lagi kipas-kipas langsung terpaku dan mengernyit. Renov? Iya, Mas Rehan bilang berencana mau renov rumah ibu karena udah hampir roboh plafonnya. Terutama di ruang tamu sama kamarnya mbak. Memangnya Mas Rehan belum bilang sama mbak? Tanyaku. Balis tampak berpikir keras. Tapi Ra, dananya dari mana? Tanyanya balik. Mas Rehan kan dapat job tambahan, Mbak. Buka jasa konsultasi keuangan dan pajak. Katanya hasilnya buat renov rumah ibu. Aku sih setuju aja, karena khawatir juga dengan kondisi rumah ibu. Oh gitu. Rehan belum bilang sama aku sih. Gak tahu lagi kalau udah bilang sama ibu. Oh, mungkin belum sempat kali ya.
Mas Rehan akhir-akhir ini sering lembur kerjanya. Entar sore insya Allah aku ajak ke rumah ibu. Aku pamit dulu ya mbak, ini uang esnya. Aku serahkan uang 50 ribuan kepada kakak iparku itu. Nggak usah Ra, pakai bayar segala. Udah bawa aja uangnya. Nih, aku buatin 1 cup lagi buat Rehan, ujar Mbak Lis. Karena memaksa mengembalikan uangku, akhirnya uang itu aku kasihkan ke Alia. Buat keponakanku yang cantik aja deh, buat beli kuota internet ya sayang, ujarku sambil mengelus keponakan Mas Rehan yang masih berusia 10 tahun. Makasih ya Onti, semoga rezeki Onti tambah banyak, ucap Alia senang. Aku pun mengangguk dan segera pamit pulang. Sesampainya di rumah, aku lihat meja tamu penuh dengan kertas kerja Mas Rehan dan laptopnya menyala, tapi orangnya tak nampak. Mas, kamu di mana? Panggilku. Di kamar mandi sayang, lagi pup, sahutnya. Oh alah, katanya kamu capek pengen istirahat, kok malah lembur kerja sih? Protesku sambil membuka kulkas untuk mengambil air dingin. Ngerjain pajak layan, jawabnya. Aku terdiam, berarti suamiku memang lagi disibukkan dengan kerja sampingannya. Aku lalu menyeduh sereal dan makan roti tawar untuk mengejal perut sebelum makan nasi. Setelah itu aku berkebun sebentar sebelum mandi. Mas Rehan yang telah keluar dari kamar mandi langsung melanjutkan kerjaannya. Tapi saat dia membuka HP, wajahnya tampak serius sambil mengetik sesuatu di HP-nya. Kamu tadi ketemu Mbak Lis? Tanyanya. Iya, aku kan selalu beli AC-nya kalau di alun-alun. Kamu cerita kalau aku berniat merenov rumah ibu? Iya, tapi katanya kamu belum bilang sama ibu sama Mbak Lis. Ya, karena aku belum bisa ngurusinya dalam waktu dekat ini. Masih sibuk sama kerjaan sampinganku. Kenapa kamu keburu bilang sama Mbak Lis sih? Ujarnya setengah kesal. Aku langsung mematikan keran air di halaman dan masuk ke rumah tamu. Ya maaf, aku pikir kamu udah bilang dan uangnya udah ada. Nanti sore kita ke rumah ibu ya dan klarifikasi kalau renovnya mungkin belum bisa cepat. Saranku. Aku gak bisa, habis ini mau ketemuan sama klien sampai sore. Ntar malam atau besok-besok aja deh ke rumah ibu. Timpalnya dengan muka gelisah. Dia lalu membereskan berkas-berkasnya dan menutup laptopnya. Aku mau mandi dulu, ujarnya buru-buru. Aku mendesak kesal, padahal aku sudah terlanjur janji ke Mbak Lis kalau akan kesana sore ini. Apa aku berangkat sendiri aja ya? Tiba-tiba ponsel Mas Rehan berdering saat dia mandi. Aku hiraukan saja dan melanjutkan menyiram tanaman. Setelah selesai, aku berencana masak untuk makan siang. Tapi pandanganku langsung menoleh ke HP Mas Rehan yang ditaruh di atas meja tamu. Ada notif WA dari Mbak Lis. Aku penasaran, jadi aku buka WA itu. Ternyata Mbak Lis mengkonfirmasi kebenaran tentang rencana renov rumah ke Mas Rehan. Yang bikin aku kaget adalah chat terakhir mereka. Maaf Mbak, uang yang aku dapat dari kerja sampingan sementara aku transfer ke Linda buat pengobatan Bapak dulu. Kenapa sih kamu masih peduli ke dia? Dia sudah aku anggap mati. Jangan gitu Mbak, gimana pun dia kan ayah kita. Tapi jangan bilang apa-apa ke ibu ya. Aku usahakan cari dana secepatnya buat renov rumah biar Aira nggak curiga juga. Aku mendelik membaca chat itu. Apa maksudnya dengan kalimat untuk pengobatan Bapak? Bukannya bapaknya Mas Rehan sudah almarhum. Terus yang dimaksud Linda itu siapa lagi? Apakah Linda yang sama dengan yang punya lipstik merah? Rahasia apa lagi ini? Aira, aku menoleh. Mas Rehan menatapku yang sedang memegang HP-nya dengan tegang. Mas, ini apa maksudnya? Aku mengangkat HP-nya. Dia menghampiriku lalu merebut ponselnya. Aku bisa jelaskan, tapi saat ini aku harus pergi nemuin klien dulu. Jawabnya sambil buru-buru ke kamar untuk ganti baju. Aku mengikutinya dengan hati mendongkol. Apa susahnya cerita dulu ke aku, Mas? Sentakku. Aku harus profesional, Klien meminta aku ketemu setengah jam lagi di kafe. Aku harus sampai sana lebih dulu. Aku gak ngerti deh, Mas. Katamu bapak kamu sudah gak ada. Kenapa sekarang tiba-tiba kamu mengaku ngirim uang untuk bapak kamu? Ini gimana sih? Aku terus mendesaknya. Dia diam saja tak menggubris. Setelah berpakaian rapi, dia bergegas membereskan berkas-berkas dan laptopnya, lalu cepat-cepat memakai helm dan menyalakan motor tanpa menghiraukan panggilan protesku. Aku hanya bisa menghela nafas kesal saat motornya pergi, lalu menenggak air putih dengan nafas memburu. Aku berpikir keras, enaknya ku tunggu dia pulang atau mendapat penjelasan, atau mencari tahu sendiri lewat Mbak Lis. Saat aku hendak menelpon Mbak Lis, tiba-tiba Mama menelpon. Aira, siang ini Pak Didario sama Syifa datang ke kota dan rencananya mampir ke rumah Mama. Kamu bisa kesini nanti sama Rehan? Semenjak menikah dia kan belum pernah ketemu sama Pak Dimu. Ujar Mama. Pak Didario adalah kakak Mama yang tinggal di luar negeri. Sejak aku menikah 2 tahun lalu, beliau belum pernah pulang ke Indonesia. Jadi otomatis tidak pernah ketemu dengan suamiku. Dia sudah menduda sejak istrinya meninggal 7 tahun lalu dan hanya tinggal bersama anak bungsunya yang bernama Syifa di luar negeri. Oh gitu, Ma. Masalahnya Mas Rehan lagi lembur siang ini. Pak De di kota ini sampai malam nggak? Pak De nginep di sini sampai besok. Nggak apa-apa, nanti malam saja kesininya.
Aku pun setuju, lalu aku memutuskan untuk mandi agar pikiran ini lebih segar dan mengurungkan niatanku untuk masak. Selesai mandi, aku mengirim pesan pada Mas Rehan tentang rencana ke rumah Mama. Tapi pesan itu hanya centang satu, rupanya dia mematikan HP-nya. Karena aku kesal, aku menghubungi Reza, sahabatku sejak SMA untuk mengajaknya jalan-jalan. Reza setuju dan kami akan bertemu di mall 1 jam lagi. Aku bergegas ganti baju dan mengabaikan rumah yang berantakan. Biasanya hari Minggu gini aku rajin bersih-bersih dan masak. Tapi kali ini moodku sedang kacau dan aku ingin jalan-jalan saja. Hai Besti, apa kabar? Tambah glowing aja nih. Sapa Reza di depan pintu mall. Kami pun cipika-cipiki dan berpelukan sesaat. Bisa aja kamu, perasaan kamu yang semakin cetar Mbah Heno. Timpalku, dia pun terkikik mendengar pujianku. Tumben banget kamu telepon aku ngajak jalan-jalan, say. Biasanya kalau aku yang ngajak, kamu selalu aja sibuk spend time with your hubby. Cibirnya. Aku tertawa kecil. Aku paham kenapa dia menyindirku begitu. Karena memang terakhir hangout sama dia sih sekitar 5 bulan lalu. Sejak menikah aku jadi jarang keluar sama bestiku dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama Mas Rehan. Ya maklumlah, aku kan masih masa pacaran sama Mas Rehan, belaku. Iya, aku mah maklum aja. Berasa dunia milik berdua ya, sindirnya. Aku hanya tertawa saja. Kami pun lalu masuk ke mall dan jalan-jalan keluar masuk toko baju sambil berbelanja. Reza membuka HP-nya saat ada notifikasi WA lalu tersenyum. Aira, sebentar lagi temanku Reza mau gabung sama kita, boleh kan? Kita makan siang sama-sama di atas nanti, ujarnya. Temanmu? Laki? Iya, dia teman kuliahku dari Jogja. Kebetulan bulan ini dia lagi ada tugas di kota ini. Dia juga kan bukan orang sini. Sejak di sini dia sering ngajak aku jalan. Katanya sih biar dia cepat adaptasi. Oh gitu. Kalau memang kamu ada perlu sama dia nggak apa-apa, aku pulang aja sah. Jawabku. Jangan. Kita malah lebih seru kalau jalan bertiga, ya kan? Hitung-hitung nama temen lah. Dia tuh manajer yang pegang divisi corporate business gitulah, kalau nggak salah. Kali aja suatu saat kita butuhkan enak. Kita harus aktif jaring relasi yang banyak, say. Ceplos Reza panjang lebar. Reza memang orangnya ramai, seru dan suka bicara. Dia punya banyak teman dan berbagai kalangan karena kecerewetannya itu. Gak kaget kalau dia sukses menjadi marketing di sebuah perusahaan developer papan atas. Akhirnya aku mengangguk setuju. Kami pun langsung menuju ke area resto dan memilih kemasakan persifutan. Setengah jam kemudian teman yang ditunggu akhirnya datang. Reza, sini. Reza melambai ke seorang lelaki yang baru saja masuk ke resto. Lelaki itu masuk sambil tersenyum lebar. Perawakannya cukup atletis, wajahnya tampan dan berpenampilan rapi. Layaknya para manajer besar. Dan yang sempat bikin aku melongo adalah lesung pipi di kedua pipinya yang bikin wajahnya semakin menawan. Reza, kenalin, ini besti aku, Aira Maharani, panggilannya Aira. Ujar Reza sambil menunjuk ke arahku. Lelaki itu mengeluarkan tangannya dan aku menyambutnya dengan ramah. Tangannya begitu halus dan hangat, aku bahkan sempat terhipnotis sesaat. Halo, aku Reza Pahlavi, salam kenal, ujarnya. Halo, salam kenal juga, aku Aira, jawabku. Dia lalu duduk di sebelah Reza menghadapku. Maaf, sepertinya aku mengganggu acara kalian ya, tanyanya. Oh, tentu tidak, say. Kita tadi lagi shopping santai aja. Enak ketemu rame-rame gini, bisa nambah teman. Bener nggak, Rah? Kata Reza. Aku hanya mengangguk mengiyakan. Gimana nih kerjaanmu? Lancar, Zah? Tanya Reza. Alhamdulillah lancar. Baru seminggu di sini aku sudah dapat klien baru. Besok janjian survei. Wah, mantap, Zah. Bisnis apa kliennya? Tanya Reza. Orangnya selama ini kerja di perusahaan besar di luar negeri. Dia salah satu nasabah bank yang sama di sana. Tapi dia WNI. Dia dan anak gadisnya juga punya bisnis kafe yang cukup ramai di luar negeri dan berencana memperluas bisnisnya di Indonesia. Aku hanya diam menyimak. Terus kredit plannya rencananya gede nggak? Cecar Reza. Lumayan gede sih, karena mau buka langsung di 5 kota besar di Indonesia dengan 10 titik lokasi. Konsep tempat dan ornamen dalam kafe bakal disamakan dengan yang ada di luar negeri. Wah, kongres ya. Akhirnya pecah telur juga. Semoga langsung nyambung ke klien-klien gede berikutnya. Aira mengacungkan kedua jempolnya. Thanks ya, Sah. Ini juga berkat support kamu, sahut Reza. Aku sempat tertegun dengan penjelasan Reza, lalu memutuskan bertanya. Kalau boleh tahu, apa nama kafenya yang di luar negeri itu? Reza menatapku. Kafe Laki Latte, jawabnya. Aku kaget dan melongo. Pemiliknya bernama Dario Herlambang kan? Tanyaku. Iya, kok kamu tahu? Reza ikut kaget. Ya ampun, itu Pak Ade aku. Makanya tadi mamaku nelpon katanya Pak Ade lagi pulang ke Indonesia. Sahutku antusias. Really, say? Wah, kebetulan yang sangat langka. Timpal Reza.
Kami bertiga pun tertawa bersamaan. Beneran itu Pak De kamu ya? Tanya Reza. Iya, nama anaknya Siva. Iya, bener loh. Rencananya si Siva nanti bakal pegang bisnis kafenya di sini. Kok bisa kebetulan gini ya? Reza mengernyit sambil menggaruk dahinya yang gak gatal. Lalu tertawa renyah. Ekspresinya itu membuat wajahnya tampak semakin menawan. Aku langsung mengalihkan perhatianku ke arah lain. Bisa-bisanya aku mengagumi lelaki lain. Ini pasti karena kekesalanku pada Mas Rehan saja. Biasanya, juga masih bertatap muka dengan lelaki seganteng opa-opa Korea pun, aku mah cuek saja. Jadi, kamu baru mau ketemu Pak Dario dan Mbak Syifa besok ya? Iya, secara formalnya di kantor. Tapi Pak Dario ngajak ketemuan dulu nanti malam di resto dekat rumahnya. Pengen ngobrol santai dulu katanya. Oh gitu. Aku sendiri rencana ketemu sama Pak Deku nanti malam. Karena suamiku siang ini masih lembur. Tumben si Rehan sibuk lembur. Tanya Reza. Dia sekarang punya side job ngurusin pajak usaha orang. Tadi katanya mau ketemuan sama kliennya, makanya aku ngajak kamu hangout. Oh alah, jadi aku tadi diajak karena kamu kesepian. Asli ya, sejak kamu nikah aku jadi cuma cadangan aja. Gerutu si Reza dengan gaya centilnya. Aku dan Reza tertawa melihatnya. Sedetik kemudian, tiba-tiba ada notif WA masuk dari Mas Rehan. Aira, kamu di mana? Sepertinya Mas Rehan sudah pulang. Aku lagi hangout ke mall sama Reza. Rencana pulang jam berapa? Kamu gak masak ya tadi? Bisa nitip makan gak? Iya bisa, mau makan apa? Lalapan ayam saja. Maaf, habis makan ini aku langsung cus pulang ya. Mas Rehan udah pulang dan nitip makan. Aku tadi gak masak soalnya, kataku. Ih, gak asik kau, Ra. Masa baru jalan 2 jam udah pulang sih? Protes si Raisa. Iya maaf Sah, nanti kapan-kapan kita jalan lagi ya. Thank you so much deh buat kamu yang udah nemenin aku hangout. You are the best bestie on the world, pujiku. Raisa hanya berdecih dan terlihat sewot. Reza dan aku tertawa bersama. Gak lama kemudian, akhirnya aku pulang dan mampir ke warung lalapan lebih dulu untuk beliin Mas Rehan makan. Assalamualaikum, salamku saat membuka pintu. Tak ada sahutan. Setelah aku masuk kamar, baru kulihat ternyata Mas Rehan tertidur pulas dengan laptop yang masih menyala dan buklet buku yang terbuka. Aku menggeleng-geleng melihatnya. Aku paling jengkel jika di kasur ada barang-barang yang berantakan. Padahal di ruang tengah sudah disiapin meja kerja. Tapi Mas Rehan sukanya main laptop di kasur. Aku bersihin buklet yang berisikan tentang perhitungan keuangan dan pajak yang aku nggak paham. Setelah itu aku ambil laptop yang masih menyala itu. Tampak file tentang laporan keuangan sebuah perusahaan terbuka di sana. Saat laptop itu mau kumatikan, tiba-tiba ada email masuk dari yang namanya Dini. Aku tertegun melihat nama yang gak asing itu. Apakah ini Dini yang pernah ditelepon Mas Rehan secara diam-diam itu? Aku bawa laptop itu keluar kamar lalu menaruhnya di meja kerja ruang tengah. Aku putuskan membuka email dari @dini21. Email itu berisi 2 file Excel dengan kalimat pengantar. Mas Rehan, ini aku kirimkan laporan keuangan digitalnya selama 2 tahun terakhir beserta bukti-bukti transaksinya. Tolong kamu cek semua dan temukan sebanyak mungkin pelanggarannya. Laporan pajaknya juga aku lampirkan. Aku butuh bukti konkret segera untuk menggugat suamiku. Jika semua ini selesai, kita bisa bebas menjalankan rencana kita berdua. Alisku mengernyit. Rencana kita berdua? Rencana apa itu? Sebenarnya Dini dan Mas Rehan ini punya hubungan apa sih? Aku memandang foto di HP-ku dengan geram. Sebelum aku mematikan laptop Mas Rehan tadi, aku sempetin memfoto isi email dari si Dini21. Aku memang sengaja memfoto sebagai bukti kelak jika Mas Rehan mengelak telah menerima email itu. Aku akan mencari tahu lebih banyak lagi rahasia yang disembunyikan olehnya. Instingku biasanya tak pernah salah. Kali ini aku merasa Mas Rehan menyembunyikan fakta tentang sesuatu yang aku tidak boleh tahu. Malamnya, ku ajak Mas Rehan untuk menemui Pak Dario. Sebelumnya, Mama mengirim pesan jika Pak D mengundangku dan Mas Rehan untuk makan malam bersama keluarga besar di restoran langganan keluarga kami. Sesampainya kami di restoran, suasana terasa akrab dan hangat. Ada Mama dan ayahku, Pak Dario dan Mbak Syifa, Om dan Tante, serta beberapa sepupu. Kami melepas rindu sama Pak Dario yang telah bertahun-tahun gak pernah pulang ke Indonesia. Maafkan Pak D, Aira, Rehan, karena gak bisa hadir di pernikahan kalian. Pak D bahagia melihat Aira sudah menikah dan memiliki suami yang baik. Ayahnya Aira banyak cerita tentang kamu, nak, ujar Pak D dengan antusias. Aku dan Mas Rehan tersenyum mengangguk. Gak apa-apa kok Pak D, yang penting doanya selalu. Toh kita kan masih bisa saling video call kalau kangen, sahutku. Aku berharap si Siva ini juga segera menemukan jodohnya di sini. Makanya aku pulangkan dia ke Indonesia buat cari jodoh sambil ngurusin bisnis kafe kita di sini. Pak D melirik ke arah Mbak Syifa. Mbak Syifa berdejak kesal. Papa ini selalu aja ngoyo nyuruh aku kawin. Aku udah bilang loh, Ra, ntar kalau udah ketemu jodohnya ya pasti kan kawin juga.
Iya, tapi kamu sudah bertahun-tahun di luar negeri, nggak pernah pacaran sama sekali. Mending di sini aja, stok lelaki yang satu server lebih banyak. Ingat, umurmu sudah hampir 30 tahun. Keburu aku tambah keriput, kamunya nggak kawin-kawin. Sewot Pak D. Keluarga yang lain tertawa mendengarnya. Kalau kawin mah gampang, Pak. Yang sulit kan nikah. Papa mau aku cepat kawin. Oke, besok aku kawin. Goda Mbak Syifa. Hus, ngawur kamu. Emangnya kambing asal kawin aja? Bentak Pak D. Bapak sama anak itu memang seringkali suka cekcok atau amel-amelan, tapi sebenarnya mereka nggak bisa dipisahkan. Jadi Pak D rencana tetap balik ke luar negeri? Tanyaku. Iya, Ra. Pak D nggak boleh resign dulu sama owner perusahaan di sana sebelum pembukaan cabang perusahaan yang baru ini selesai. Perkiraan Pak D sih tahun depan semua baru beres. Pak D sih pengennya cepat-cepat balik ke sini. Di sana kesepian. Apalagi habis ini Syifa nggak ikut balik. Ujar Pak D dengan nada sedih. Siapa suruh anaknya dikembaliin ke sini? Timpal Syifa sewot. Papa pengen kamu sukses jadi pengusaha kafe di sini. Kalau misalnya nggak berhasil, setidaknya Papa masih ada di luar negeri untuk menampungmu kembali di sana. Kami yang jadi penonton perdebatan mereka hanya bisa ketawa saja. Sedetik kemudian tiba-tiba Pak D melambai ke arah pintu. Ternyata ada tamu lain yang datang, yaitu si Reza, teman Reza yang tadi siang sudah berkenalan denganku. Malam Pak Dario, maaf, ini sepertinya saya datang tidak pada waktu yang tepat. Ada acara keluarga ya Pak? Sapa Reza dengan sopan. Enggak kok. Saya memang sengaja mengundang kamu ke sini. Ini keluarga besar saya yang ada di kota ini. Kami sudah lama gak ketemu. Jadi saya mengadakan makan bersama sebelum besok lusa saya kembali ke luar negeri. Ujar Pak D. Ayo, silakan duduk Mas Reza. Pak D mempersilahkan Reza duduk. Perkenalkan semua, ini Mas Reza yang akan bantu proses kredit untuk pembukaan cabang kafe laki-laki di Indonesia. Reza mengangguk pada semua anggota keluarga. Dan saat dia melihatku, dia langsung kaget dan tersenyum sambil menyebut namaku. Aku pun melambai padanya. Aira sama Reza udah saling kenal? Tanya Pak D. Baru tadi siang kenalnya Pak D. Kebetulan tadi siang aku nge-mall sama teman. Terus dikenalin sama Mas Reza yang ternyata juga temannya dia. Mas Rian melirikku dan menatap Reza bergantian. Aku jadi merasa gak enak dengan Reza. Mas Reza kenalin, ini Mas Rehan suamiku. Selaku. Oh iya, halo Mas, salam kenal. Reza langsung mengeluarkan tangan untuk menyalami Mas Rehan yang kebetulan duduk persis di depannya. Mas Rehan hanya tersenyum sambil menyalami balik. Makan malam dilanjutkan dengan obrolan santai antara keluarga. Sementara Reza tampak berbicara agak serius dengan Pak D Dario dan Mbak Syifa di meja yang terpisah. Sepertinya mereka membahas masalah rencana bisnis yang akan dimatangkan di kantornya besok pagi. Kulihat Mas Rehan lebih banyak diam dan melihat HP daripada mengobrol dengan keluargaku. Dia terlihat seperti minder karena keluarga besarku pada sibuk membahas masalah bisnis dan pekerjaan masing-masing. Keluarga besar dari Mama memang rata-rata bisa dibilang cukup sukses. Saudara kandung maupun sepupu Mama banyak yang berhasil menjadi pengusaha sukses atau bekerja di perusahaan yang bonafit. Menyadari situasi yang kurang enak ini, akhirnya aku putuskan mengajak Mas Rehan pulang duluan dengan alasan agak kurang enak badan. Kamu sakit, Ra? Kok tadi kamu pamit kita pulang duluan karena gak enak badan? Tanya Mas Rehan waktu kita jalan ke parkiran. Aku gak apa-apa, cuma capek aja, pengen cepat pulang. Ucapku berbohong. Tampak sekilas Mas Rehan memperhatikan deretan mobil milik keluarga besarku yang terparkir rapi di depan resto sambil mendengus ringan. Kamu pasti pengen punya mobil kayak saudara-saudara kamu itu ya, Ai? Mobil mereka gak ada yang murahan. Gak juga tuh, aku sih bahagia dengan yang kita punya sekarang kok Mas, sahutku. Aku janji, suatu saat pasti bisa beliin kamu mobil, Ai. Gema Mas Rehan sambil tersenyum. Aku hanya mengaminkan saja. Kami pun menembus dinginnya malam dengan berboncengan rapat. Kami berdua terdiam dan tenggelam dalam pikiran kami masing-masing. Sesampainya di rumah tiba-tiba ponsel Mas Rehan berdering. Aku sempat melirik dan melihat ada sederet nomor tanpa nama yang muncul di layar HP-nya. Dia melihat nomor itu cukup lama tapi akhirnya diangkat juga. Apa? Bapak koma? Jangan bercanda kamu Linda. Teriaknya keras di teras sesaat setelah dia angkat teleponnya. Aku kaget mendengarnya. Mas Rehan seketika sadar jika dia habis teriak lalu menoleh ke arahku. Setelah itu dia berjalan ke dekat pagar rumah untuk menjauhiku. Aku sendiri masih terpekur di ruang tamu menatapnya. Samar, ku dengar dia berkata, aku akan segera ke sana. Tolong kamu bisikin bapak supaya kuat. Setelah dia menutup teleponnya, dia berlari menghampiriku. Ai, maaf, aku mau keluar sebentar, ada urusan. Pamitnya. Ku cekal lengannya hingga membuat dia berhenti melangkah. Mas, kamu mau kemana? Bapaknya siapa yang koma? Siapa Linda itu? Cacarku dengan nada tinggi. Aku akan jelaskan nanti Aira, sekarang aku harus cepat-cepat pergi. Ucapnya buru-buru. Aku langsung menyambar kunci motor yang lagi dipegangnya. Aku gak akan ngizinin kamu pergi sebelum kamu ceritakan sebenarnya. Sentakku. Mas Rehan kaget melihat sikapku, lalu melotot ke arahku. Cukup Aira, kemarikan kontak motornya. Paksanya.
Tidak, kamu boleh pergi asal aku ikut juga, tandasku. Dia mendecak kesal sambil mengacak rambutnya sendiri. Terserah, kalau mau ikut saja, bentaknya. Aku terperangah mendengarnya. Baru kali ini Mas Rehan membentakku. Wajahnya terlihat tegang tapi pucat. Kami pun berboncengan dalam diam dengan berjarak. Hatiku yang merasa sakit karena habis dibentak jadi enggan untuk memeluknya. Aku tertegun saat motor kami berhenti di parkiran RS, rumah sakit tempat aku kerja setiap hari. Kok kita kesini? Tanyaku. Ikuti saja aku. Jawabnya singkat. Aku mengikuti langkah cepatnya ke UGD. Satpam dan perawat di sana kaget melihatku. Aku berusaha tenang dan menyapa mereka dengan ramah. Sementara suamiku tak menggubris siapapun yang menyapa kami. Langkahnya terhenti di depan salah satu bed UGD. Di sana tampak seorang laki-laki tua terbaring tak bergerak dengan hidung terjepit selang oksigen. Dan tubuhnya dipenuhi kabel-kabel yang tersambung ke monitor tanda vital. Bapak bangun pak. Ini aku Rehan. Bertahanlah pak, aku mohon. Kulihat Mas Rehan tersenduh-senduh sambil berusaha membangunkan lelaki tua itu. Mas, bapak tadi sempat menyebut-nyebut nama Mas Rehan sebelum koma. Saut seorang gadis cantik yang berdiri di samping kasur lelaki yang dipanggil bapak tadi. Mas Rehan menoleh ke gadis itu. Linda, apa kata dokter? Gimana harapan hidup bapak? Cecarnya. Aku menoleh dan mengamati gadis yang sedang terisak itu. Alisku mengernyit. Siapa gadis ini dan lipstik itu? Iya, lipstik merah yang ada di atas nakas itu mirip sekali dengan lipstik yang kutemukan di tasnya Mas Rehan waktu itu. Mas Rehan, panggilku lirih. Mas Rehan dan gadis ini tadi menoleh bersamaan. Mas Rehan baru menyadari jika aku dari tadi masih ikut berdiri di dekat mereka saat mereka sibuk berbincang tentang kondisi lelaki tua itu. Mas Rehan lantas berdiri dari kursi dan menatapku dengan sendu. Mas, ini siapa? Kenapa kamu memanggilnya bapak? Terus gadis ini siapa? Tanyaku sambil memandang ke arah gadis berjilbab putih itu. Gadis itu tampak ketakutan dan hanya menunduk. Mas Rehan menarik nafas berat. Aira, ini bapakku. Aira, ini bapakku. Beliau masih hidup tapi tinggal terpisah. Dan ini Linda, adik tiriku. Jawabnya lirih. Aku terperanjat dan terpaku sejenak. Sebentar, ini bapak kandung Mas Rehan? Mas Rehan mengangguk. Aku akan ceritakan semuanya padamu sebentar lagi. Sekarang aku mau tanya dulu kondisi bapak ke dokter. Ujarnya sambil berlalu menuju ke meja dokter UGD di tengah ruangan yang dingin itu. Aku melongo dan masih menatap bingung gadis itu dan lelaki tua yang terbaring secara bergantian. Mbak Aira ya, kenalkan aku Linda. Ujar gadis itu sembari menyodorkan tangannya takut-takut. Aku salami dia balik, meski dengan gerakan ragu. Ini bapak kamu dan Mas Rehan. Tadi Mas Rehan bilang kamu adik tirinya. Apakah kalian saudara beda ibu? Linda mengangguk pelan, aku pun mendengus ringan. Kok bisa aku tidak tahu apa-apa? Desahku. Linda hanya diam saja tak menjawab. Aku akhirnya memutuskan untuk keluar mencari udara segar. Tolong kasih tahu Mas Rehan, saya tunggu di depan ya. Pintaku pada Linda, dia mengangguk pasrah. Aku memilih duduk di kursi panjang yang tersedia di depan UGD. Tak lama kemudian, Bang Riksa, satpam yang bertugas di depan UGD menghampiriku. Mbak Aira, yang sakit di dalam siapa? Tadi saya lihat suami Mbak Aira sampai nangis. Tanyanya. Aku tersenyum sekilas. Kerabatnya suami saya, Bang. Jawabku singkat. Dia hanya manggut-manggut saja. Sepertinya kondisinya parah ya, Mbak. Saya belum tahu persis, tapi katanya tadi koma. Ini Mas Rehan masih ngobrol sama dokternya. Jawabku sambil memijit-mijit keningku yang tiba-tiba berdenyut sakit. Mbak Aira pusing, saya ambilkan minum dulu ya. Bang Riksa langsung melesat ke dalam untuk mengambil air mineral dan langsung memberikannya padaku. Aku tersenyum menerimanya, meskipun agak terganggu dengan kekepoannya, tapi aku menghargai perhatiannya. 10 menit kemudian, Mas Rehan keluar dan duduk di sampingku. Wajahnya terlihat kuyu dan sedih. Aku diam saja dan menunggu dia bicara lebih dulu. Kata dokter, kondisi bapak sudah sangat parah. Penyakit diabetesnya sudah mengakibatkan komplikasi ke organ tubuh lain. Sekarang jantungnya membengkak dan ginjalnya sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Hanya mukjizat yang bisa menyelamatkannya, ujarnya sambil terisak. Aku hanya bisa mendesah pelan. Aku sebenarnya ikut prihatin dan sedih, tapi sulit untuk mengekspresikannya karena hatiku masih diliputi kemarahan akibat kebohongan Mas Rehan. Aku ikut prihatin, Mas, tapi bisakah kamu ceritakan yang sebenarnya apa yang terjadi? Tuntutku. Dia menoleh dan menarik nafas panjang. Maafkan aku karena telah berbohong padamu tentang bapak. Sebenarnya bapakku masih hidup, tapi ibuku menganggapnya telah mati sejak bapak memutuskan kawin lagi 20 tahun lalu. Aku terperangah mendengarnya. Jadi, saat aku masih berusia 8 tahun, bapak terkena PHK karena pabrik tempatnya bekerja bangkrut. Akhirnya, bapak kerja serabutan tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan kami. Suatu saat, tetanggaku yang kerja di luar kota pulang untuk liburan. Saat tahu bapak menganggur, dia mengajak bapak kerja di luar kota.
Sebenarnya waktu itu ibu sudah melarang, tapi bapak bersikeras berangkat karena nggak ingin nasib keluarga kami terlunta-lunta. Setelah bekerja hampir setengah tahun di sana, kami dapat kabar kalau bapak sudah menikah lagi dengan orang lokal di sana. Ibu sangat terpukul dan marah. Bapak sempat pulang dan berusaha memberi penjelasan pada ibu jika dia menikahi gadis luar kota itu karena terpaksa. Aku tak tahu persisnya seperti apa, tapi ibu nggak mau tahu dan langsung meminta cerai. Setahun kemudian tetanggaku yang kerja di sana itu mengabari Mbak Lis kalau istri barunya bapak hamil. Tapi sayangnya istrinya meninggal saat melahirkan. Bayinya selamat dan Linda itulah anak yang dilahirkan. Bapak tetap bekerja di sana sambil membesarkan Linda dibantu mertuanya di sana. Dan saat Linda mau masuk SMA, neneknya meninggal. Lalu bapak memutuskan pindah ke sini lagi dan membawa Linda. Sejak bercerai, bapak masih tetap mengirimkan uang lewat omku, adiknya bapak. Sama om, uang itu ditabung tanpa sepengetahuan ibu. Saat aku pengen kuliah tapi terkendala oleh biaya, saat itulah omku menceritakan kisah bapak yang sebenarnya dan menyerahkan tabungan itu untuk biaya kuliahku. Ibu taunya aku bisa kuliah karena dapat beasiswa. Aku tahu gimana sakitnya hati ibu dan Mbak Lis, tapi aku juga merindukan sosok bapak yang tak hadir saat masa kecilku. Om mempertemukanku dengan bapak saat aku mau masuk kuliah. Kami akhirnya terus berhubungan baik tanpa sepengetahuan ibu. Sampai suatu saat Mbak Lis memergokiku sedang makan di warung bareng bapak dan Linda. Meski awalnya marah dan berontak, Mbak Lis akhirnya bisa menerima alasanku. Tapi dia masih tidak bisa memaafkan bapak dan menerima keberadaan Linda karena menghormati keputusan ibuku. Sebentar, aku menyela. Berarti ibu tidak tahu kalau bapak kamu masih hidup bahkan tinggal di sini? Tanyaku. Mas Rehan menggeleng. Bapak melarangku untuk memberitahu ibu agar hidup ibu lebih tenang. Bapak sering minta maaf karena telah melewatkan masa kecilku. Bapak sungguh menyesal atas apa yang terjadi. Bahkan sejak istri keduanya meninggal, bapak tidak pernah menikah lagi. Bapak berkali-kali memintaku menjaga Linda jika suatu waktu terjadi sesuatu dengannya. Hanya aku dan omku harapan bapak. Saat Mas Rehan masih akan melanjutkan ceritanya, tiba-tiba ada seorang lelaki tua yang tampak hampir seumuran mertuaku menghampiri kami dengan tergopoh-gopoh. Rehan, gimana kondisi bapakmu? Tanya lelaki itu. Om, bapak koma. Mas Rehan seketika berdiri dan menangis terisak sambil memeluk lelaki tua itu. Ya Allah, sabar ya nak, sabar. Apa aku boleh menengoknya? Mas Rehan mengangguk, tapi kemudian memperkenalkan kami terlebih dahulu. Ayo, ini Om Darwis, adiknya bapak yang tadi aku ceritakan. Om, ini Ayu istriku, ujar Mas Rehan. Lelaki itu menatapku lalu mengeluarkan tangannya. Aku sambut dengan mencium tangan itu dan tersenyum sopan. Maafkan saya Yandu, baru sekarang kita saling kenalnya, ucapnya sendu. Aku hanya bisa bilang tidak apa-apa dan mempersilahkan beliau untuk masuk ke UGD bersama Mas Rehan. Aku tetap di luar dan menatap langit dengan sejuta tanya di kepala. Bagaimana aku harus menyikapi fakta ini? Haruskah aku juga merahasiakan ini dari keluargaku? Tak lama kemudian terdengar suara tangisan di dalam UGD. Aku langsung kaget karena itu suara Mas Rehan. Seketika aku masuk ke IGD dengan tergesa. Kulihat Mas Rehan, Linda, dan Om Darwis menangis sambil menggoyang dan merengkuh tubuh lelaki tua yang berstatus bapak mertuaku itu. Lelaki tua itu telah meninggal dunia. Terlihat dokter dan perawat terengah-engah dan suara mesin yang berbunyi nyaring dengan gambar garis lurus menandakan jika sudah ada upaya penyelamatan tapi tak berhasil. Salah satu perawat langsung mematikan mesin itu setelah dokter menyatakan jam kematian. Suara tangis ketiga orang di depanku kembali bersahutan. Aku menghampiri Mas Arka dan mengusap bahunya. Seketika dia memelukku sambil berucap, Bapak sudah pergi berkali-kali. Rumah tua itu tampak sederhana, terletak di dalam sebuah gang sempit. Linda dan bapaknya Mas Rehan tinggal berdua di sana. Tampak beberapa warga bergotong royong menyiapkan prosesi pemakaman bapak mertuaku. Sepertinya beliau adalah orang baik karena orang yang datang membantu maupun yang layak cukup banyak. Sejak malam kematian bapak mertua sampai keesokan harinya, kami berdua menginap di rumah itu. Pemakaman rencananya dilakukan keesokan paginya sekitar jam 7. Saat bapak mertuaku dikafani, tiba-tiba terlihat Mbak Lilis datang dengan langkah lunglai dan wajah sembab bekas menangis. Mbak Lilis, sapaku sambil memapahnya. Mas Rehan yang ikut mengkafani langsung menghampiri dan mereka saling berpelukan. Tolong maafin bapak, Mbak, biar lapang jalannya. Bujuk Mas Rehan sambil menuntun kakaknya untuk melihat bapaknya sebelum kain kafan ditutup. Kakak iparku itu langsung bersimpuh sambil meraung seketika setelah melihat jasad bapaknya. Entah tangisan sedih atau marah, terdengar sangat menyayat hati. Aku akhirnya menuntunnya duduk di ruang tengah agar pemakaman bisa segera dilakukan. Minum dulu, Mbak. Linda menyodorkan satu gelas aqua ke Mbak Lilis. Kakak iparku itu menyipitkan matanya menatap Linda. Kamu Linda? Tanyanya. Gadis itu hanya mengangguk dengan ekspresi sedikit ketakutan.
Aku mengusap-usap lengan Mbak Lili sambil memberi kode agar menenangkan diri dulu tanpa harus bertanya apapun ke Linda agar tidak menjadi perhatian orang-orang. Selesai pemakaman, kami dan keluarga besar bapak mertuaku duduk bersama di ruang tamu sambil menerima para pelayat yang datang. Tiba-tiba seorang pelayat wanita menghampiri Mas Rehan dan Linda. "Maya," ucap Mas Rehan sambil menyelaminya. Kemudian, Linda langsung memeluk wanita itu dan menangis sesenggukan. "Aku turut berduka cita ya, Mas Rehan, Linda. Semoga Bapak husnul khotimah," ucap wanita itu lembut. Aku menelisik para cantiknya, kuperkirakan usianya sebaya denganku. Mas Rehan menoleh padaku dengan pandangan ragu. Aku mengernyit menuntut penjelasan. "Mai, kenalin, ini Ayu istriku." Mas Rehan tiba-tiba memperkenalkan aku kepada wanita itu. Seketika wanita itu menoleh dan menatapku dengan kaget. "Jadi istrimu tahu tentang bapakmu, Mas?" tanyanya heran. Mas Rehan hanya mengangguk pasrah. Kenapa wanita itu heran dan kaget kalau aku mengetahui fakta tentang bapaknya Mas Rehan? Memangnya siapa dia?